Selamat pagi, selamat datang peserta webinar nasional Milenial Menulis Ilmiah seri 2 dengan tema Teknik Penulisan Artikel pada Jurnal Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan materi dari narasumber yang telah hadir, Dr. Insinyur Deroy Nendisa MP. Selamat pagi, selamat datang Bapak Roy. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan materi dari beliau, saya akan membacakan biodata dari beliau. Nama Dr. Insinyur Deroy Nendisa MP. Beliau adalah dosen pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Saat ini beliau juga menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi Agrinusa Publisher, dan juga beliau mengenyam pendidikan untuk program sarjana dari Universitas Nusa Cendana dengan bidang keahlian sosial ekonomi pertanian, sedangkan pasca sarjana untuk program magister dan doktor dari Universitas Brawijaya Malang dengan bidang keahlian ekonomi pertanian. Pengalaman menduduki jabatan selama di Undana adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Dewan Redaksi Buletin Impas, sekaligus beliau adalah pendiri dari tahun 1997 sampai dengan 2009. Adapun Buletin Impas ini dikelola oleh jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Undana. Beliau juga adalah ketua dan juga pendiri penerbit Agrinusa Publisher tahun 2019, dan juga Bapak Dr. Roy adalah ketua Himpunan Sarjana Pertanian Indonesia untuk wilayah NTT dari tahun 2019. Beliau juga tergabung sebagai anggota Asosiasi Agribisnis Indonesia di NTT. Saat sebagai dosen di Undana juga beliau menduduki jabatan dari tahun 1998 sampai 2015. Yang pertama sebagai pembantu dekan bidang kemahasiswaan, lalu menjadi sekretaris jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, pembantu dekan 3 Fakultas Pertanian Undana, dekan Fakultas Pertanian Undana, dan yang terakhir adalah sebagai pembantu rektor 2 Universitas Nusa Cendana dari tahun 2007 sampai dengan 2015. Pelatihan jurnal yang diikuti oleh Bapak Dr. Roy adalah pelatihan penerbitan jurnal ilmiah, pelatihan jurnal terakreditasi, dan juga mengikuti sebanyak 3 kali pelatihan penulisan jurnal internasional bereputasi. Dan untuk artikel ilmiah, beliau telah menulis artikel ilmiah nasional sebanyak 5 artikel dan internasional 10 artikel. Di antaranya 3 artikel adalah yang bereputasi atau terindeks Scopus. Pada pagi hari ini beliau akan membawakan materi tentang teknik penulisan karya ilmiah dengan judul Siapa Takut Menulis pada Jurnal Ilmiah. Kepada Bapak Dr. Roy, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Waktu Bapak 30 menit, tetapi jika memang ada perlu disampaikan lagi, silakan diberikan kesempatan. Oke, selamat pagi Ibu Katrin. Terima kasih atas kepercayaannya. Selamat pagi Pak Robi kalau sudah bergabung, dan selamat pagi anak-anak semua, adik-adik semua. Bagi yang menyelenggarakan ibadah puasa, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu dan berusaha untuk
menangkap apa kebutuhan adik-adik saat ini, ya, sebagai seorang mahasiswa. Di sini saya lihat ada kata milenial dan ada kata menulis ilmiah. Jadi kalau dengan demikian maka saya bilang, oh, berarti ada tantangan itu. Bagaimana milenial bisa menulis? Gitu. Sehingga dalam kondisi generasi sekarang ini, sebenarnya milenial ini suatu generasi yang sangat produktif. Maka saya katakan, siapa takut untuk menulis? Gitu. Ya, slide berikut. Saya mencoba untuk melihat siapa itu milenial. Gitu, ya. Kalau saya lihat di sini, milenial itu sebenarnya dilihat generasinya berdasarkan tanggal atau tahun lahir, maka kita hidup ini sebenarnya ada 6 generasi. Generasi sebelum baby boomers itu generasi tradisional yang orang sudah usia rata-rata sudah 70-an tahun ke atas gitu. Yang mereka masih hidup ada gitu. Tapi mereka menjadi generasi yang silent, artinya generasi yang tidak bisa berbuat banyak lagi. Jadi istilahnya generasi silent. Kemudian generasi baby boomers, yaitu setelah generasi-generasi yang tradisional. Kemudian saya langsung ada generasi X. Saya ini termasuk generasi X, antara X dan boomers. Ya. Jadi baby boomers itu generasi di mana merebaknya jumlah penduduk yang besar sekali, tingkat kelahiran yang sangat tinggi, ya kan? Kemudian masuk generasi X itu setelah tahun 65 mulai muncul perkembangan yang luar biasa berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Mulai muncul alat-alat komunikasi yang sangat-sangat sederhana, ya. Hanya bisa dilakukan oleh dua orang, ya, dengan menggunakan bukan menggunakan jaringan, ya, harus saling menghubungkan kabel dan sebagainya. Nah, setelah generasi X, yaitu batas tahun 76, setelah tahun 76, 77 sampai 95, itulah generasi milenial, ya. Generasi yang lahir di mana sudah mulai ada HP, tapi HP ataupun komputer itu sudah mulai jaringannya sudah ada, tapi masih juga belum terlalu berkembang, ya. Tapi generasi inilah yang sekarang yang bakal menjadi pemimpin dalam generasi ini, karena kelahiran mereka tahun 77 sampai 95. Nah, adik-adik sekarang ini sudah masuklah generasi milenial di ujung, mau masuk ke generasi Z, gitu loh. Ya. Generasi inilah yang generasi milenial di ujung dan generasi Z inilah generasi yang sangat produktif, ya. Hidup sudah dengan HP, oleh karena itu informasinya sangat cepat sekali mereka peroleh, ya. Tapi kelemahan dari generasi ujung milenial sampai Z ini adalah generasi yang sifatnya instan, ya, maunya cepat-cepat gitu, ya. Mereka lahir dalam suatu situasi di mana apapun yang mereka kerjakan itu seperti multitasking, gitu. Jadi ya multitasking itu seperti apa ya? Ya, belajar sambil makan, sambil dengar radio, semua itu digabung jadi satu, sehingga sulit mereka fokus. Mau bekerja dalam waktu yang sama, beberapa pekerjaan dia bisa bekerja, ya. Nah, generasi inilah generasi yang perlu mendapat bimbingan dan perlu mendapat arahan, karena potensinya mereka besar sekali. Sumber informasi banyak sekali yang bisa mereka akses, ya. Nah, oleh karena itu kegiatan ini ditangkap oleh Ibu Katrin bahwa kenapa generasi ini tidak menulis, hanya kalau misalnya membaca saja di internet semua informasi bisa, tapi mari kita belajar untuk menulis sesuatu untuk menjadi lebih produktif dan diingat banyak orang. Oke, lanjut. Slide berikut. Nah, ini lewat saja, saya pikir ini hanya gambar, kita lihat usia-usia generasi. Nah, ini generasi, setelah generasi Z itu generasi Alpha itu udah lahir sudah dengan itu. Ya, oke, sekarang kita masuk ke kenapa kita harus menulis. Ya, kadang-kadang dipaksa dulu baru bisa menulis. Kalau tidak ada paksaan,
maka kita sulit menulis. Ya. Demikian juga negara memaksa semua komponen bidang akademik itu harus menulis. Maka mereka membuat peraturan untuk kita mengapa harus menulis. Ya, yaitu pertama kewajiban akademis. Siapa yang mau lulus sebuah perguruan tinggi S1, S2, S3 harus wajib menulis. Ya, dosen mau naik pangkat harus menulis. Ya, kalau mau dapat dana penelitian, sponsor bilang harus menulis di jurnal. Ya, tapi dari diri sendiri juga punya motivasi bahwa kalau saya menulis, saya punya teman banyak dalam komunitas yang sama sebagai seorang ilmuwan. Dengan menulis semua orang banyak tulisan kita dan menjadi sebuah komunitas tersendiri. Tapi untuk bagi negara, bagi sebuah universitas, institusi, dengan menulis maka institusi itu dikenal, negara itu dikenal dan sebagainya. Maka sebuah bukti bahwa setelah tahun 2012 Indonesia bisa mengalahkan Singapura dan Thailand dalam hal publikasi yang selama ini Indonesia jauh di bawah, tapi dengan pemaksaan yang menggunakan aturan Indonesia berhasil untuk memecahkan kebuntuan untuk bisa melampaui mereka. Berikut kita masuk ke jurnal. Ya, ini lewat. Ya, oke, ini lewat saja aturan. Nah, jurnal untuk kita mau menulis kita harus mengenal jurnal-jurnal nasional, internasional, ya, terakreditasi, tidak terakreditasi. Jurnal yang terakreditasi itu seperti apa? Ya, ada jurnal lokal, ya, yang ber-ISN tapi belum online. Ada jurnal nasional yang sudah ber-ISN tapi tidak terakreditasi. Nah, yang banyak masih di Undana ini ada dia bentuk dua ini, ya, lokal dan nasional tapi tidak terakreditasi. Ya. Kita lagi berusaha untuk membuat jurnal yang terakreditasi di institusi kita. Internasional, yang berikut fase jurnal. Kita lihat fase jurnal lewat. Pak Robi ada telepon. Oke, lanjut. Nah, fase jurnal kita lihat ada 3 kalau kita mau menulis. Pertama, pra penulisan. Kemudian penulisan, pasca penulisan. Nah, pra penulisan itu apa yang harus kita siapkan? Oke, lewat. Sebelum menulis jurnal, ya, kita harus menyiapkan bahan yang terkait dengan tulisan kita. Ya, kita harus mempersiapkan, kita harus membaca. Ya, sasaran jurnal kita misalnya di perikanan, misalnya akuatik misalnya. Kita harus membaca jurnal-jurnal akuatik itu isinya, kemudian cara menulisnya, bentuknya, kemudian cara menulis metodenya, cara mengutip referensinya dan sebagainya. Jadi kita harus membaca beberapa jurnal untuk kita melihat bentuk-bentuk penulisannya, kemudian kita menyiapkan bahannya. Namun kalau mahasiswa umumnya menulis itu sudah berdasarkan dari topik skripsi kita, kalau S2 dari tesis dan S3 dari disertasi. Sehingga kita harus betul-betul meramu dari tulisan itu. Kemudian berikut isinya, ya. Atau kita mulai menulis setelah kita mempersiapkan pra penulisan. Kita lihat mengenal jurnal yang akan kita tuju, gaya selingkungnya. Gaya selingkung itu apa ya? Kalau bahasa ini gaya selingkung ini seperti gaya penulisannya, ya, bentuk penulisannya seperti apa. Ya. Lewat. Slide berikut. Ya. Jadi gaya selingkung itu misalnya sistematika tulisan seperti apa. Ya. Kemudian anatominya. Ini pendahuluan, metode, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, kemudian pustaka, ya. Jadi ini anatomi dari sebuah jurnal, ya. Ada judul, ada penulis, ada abstraknya, ada pendahuluannya, ada metode, ada pembahasan dan kesimpulan saran atau implikasi, kemudian daftar pustaka. Berikut. Nah, bagaimana kita menulis
Oke, ini lewat karena mengenal jurnal saya pikir itu sudah cukup. Berikut judul. Nah, untuk menulis di jurnal, sasaran kita ini kan kalau jurnal nasional kan kita ingin bahwa yang membaca itu kan skala nasional, ya. Para pembaca ini adalah orang-orang yang melihat wawasannya itu nasional, ya. Sehingga judul kita juga harus memberi gambaran apa yang akan kita tulis di dalam, itu sudah tergambar dalam judul. Misalnya, saya kasih contoh berikut. Ya, saya mencoba meraba-raba judul-judul dari sebuah penelitian di perikanan misalnya ya. Jadi judul itu harus mencerminkan isi daripada jurnal itu. Jangan sampai terlalu singkat, akhirnya sulit orang menggambarkan ini mau tulis apa ini di dalam. Tapi setidaknya judul itu sudah menggambarkan isi daripada tulisan itu. Ya. Terus berikut. Ya, lanjut lagi. Ya. Nah, biasanya jurnal itu tanpa diberi gelar. Jadi nama institusi, jadi nama Anda lengkap, kemudian institusi, ya. Kemudian kalau ada autornya itu ada komunikasinya dengan siapa penulisnya. Jadi kalau Anda penulis pertama, kalau komunikasi dari seorang penulis pertama, maka kita sepakat bahwa penulis pertamanya yang akan ada komunikasi antar jurnal dengan yang bersangkutan. Ya. Kemudian berikut. Nah, judulnya itu tidak harus sama dengan judul skripsi. Sebaiknya judul tidak langsung meng-copy paste skripsi, ya. Tapi ambil bagian dari disertasi atau ambil bagian dari skripsi dan membuat judul itu menarik untuk orang membacanya, ya. Saya coba semalam saya pikir-pikir judul itu harus membuat orang rasa bahwa ini sesuatu yang menarik, ada yang baru, ada yang belum pernah orang membacanya, begitu, ya. Sehingga topik-topik terkini yang diangkat adalah topik-topik masalah yang muncul saat ini, ya. Saya bayangkan bahwa saat ini kan muncul masalah distancing karena wabah COVID, ya. Jadi misalnya dampak social distancing terhadap manajemen TPI OEBA. Jadi tempat pelelangan ikan, ya. Jadi terhadap pendapatan nelayan misalnya. Atau dampak social distancing terhadap pendapatan nelayan keramba gitu. Jadi kenapa keramba? Karena bisa saja nelayannya itu kan banyak jenis-jenis aspek pekerjaannya. Jadi mungkin spesifiknya keramba. Jadi lebih menarik itu aspek yang ada di keramba. Terus lanjut. Nah, setelah kita menetapkan topik atau judul, mungkin sudah ada di deskripsi, kita menetapkan abstrak, ya. Nah, abstrak ini tidak harus ditulis mendahului, ya. Abstrak itu sebenarnya ringkasan dari semua tulisan kita, sehingga kita simpan dulu abstrak itu, ya. Jangan dulu kita menulis, kita tulis dulu jurnalnya. Setelah itu baru kita lihat mensarikan dari jurnal itu, ya. Tapi setidaknya abstrak itu mengandung beberapa unsur, ya. Misalnya, ya. Berikut. Ya. Kalau tulisan jurnal kita bahasa Indonesia, abstrak kita harus bahasa Inggris, ya. Harus bahasa Inggris. Itu suatu kesepakatan, ya. Nah, abstrak itu terdiri memuat setidaknya ada sedikit gambaran latar belakang, ya, perumusan masalah dan tujuan. Beberapa jurnal yang pernah saya baca itu umumnya langsung tujuan penelitian ini bertujuan untuk dan seterusnya. Kemudian langsung dengan menggunakan metode ini dengan memecahkan analisis yang digunakan adalah analisis ini, kemudian hasilnya menunjukkan bahwa bla 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 dan seterusnya, ya. Nah, tapi kalau saya lebih tertarik kalau sebelum masuk ke
tujuan ada satu alinea atau satu paragraf yang mengabarkan sebuah rumusan masalah inti dari tulisan itu, ya. Tidak harus banyak, ya. Sedikit saja sehingga dimensi nasionalnya itu ada. Jadi jangan sampai kita tulis penelitian ini bertujuan untuk, sepertinya tuh ada yang terputus, ya. Tiba-tiba tujuan. Jadi seharusnya Anda menunjukkan bahwa misalnya Karambah, bukan, yang tadi judulnya itu misalnya TPI. TPI berperan untuk efisiensi dalam pemasaran untuk meningkatkan pendapatan petani. Nah, begitu. Ya, baru Anda masuk tujuan gitu. Jadi peranan TPI ini penting untuk meningkatkan pendapatan petani. Karena di situ transaksinya terjadi, tidak ada transaksi di luar situ, sehingga mempermainkan nelayan karena nilai tawar kekuatan tawarnya rendah misalnya kalau dia di luar itu misalnya. Sehingga ada satu kalimat yang mengantarnya. Oke, berikut. Sekarang kita masuk langsung ke pendahuluan. Nah, apa yang dilakukan di pendahuluan? Inti daripada tulisan kita untuk orang melanjutkan membaca jurnal kita adalah ada di pendahuluan. Ya. Pendahuluan merupakan kunci merangsang pembaca untuk melanjutkan membacanya. Kalau dia memulai membaca beberapa paragraf sudah tidak menarik, dia sulit untuk melanjutkan membacanya. Ya. Sehingga kekuatan kita di dalam menyusun sebuah pendahuluan, latar belakang, ada masalah apa, harusnya terjadi bagaimana, tapi kok tidak terjadi seperti itu. Kemudian dukungan-dukungan referensi apa yang mendukung pendapat Anda bahwa itu masalah. Ya. Jadi harus menampilkan data yang up to date. Ya. Jadi ada data yang menggambarkan bahwa ada sesuatu masalah di situ. Ya. Misalnya saya coba memberi contoh di sini, ya. Berikut. Saya coba meramu dari judul yang di TPI itu, ya, TPI OEBA misalnya, ya. Ya. Jadi paragraf pertama itu, ya, dia memberi gambaran bahwa ada satu masalah, ada satu pernyataan umum bahwa topik yang kita angkat itu begitu pentingnya secara nasional, ya. Kemudian paragraf kedua kita memberi gambaran kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian yang harus terjadinya itu seperti apa dengan memperkuat referensi-referensi 1-2 penelitian terdahulu atau apa begitu yang memperkuat pernyataan kita bahwa harusnya terjadi seperti ini berdasarkan teori, tapi kenyataannya dengan kondisi tertentu muncul masalah yang tidak sesuai yang kita harapkan. Oleh karena itu di situ muncul pertanyaan, kalau demikian maka perlu penelitian, karena ini masalah yang sangat menarik untuk diteliti. Gitu. Dengan lokasi penelitian baru mengarah ke itu. Jadi susunan pendahuluan kita itu seperti piramida terbalik, ya. Dari umum ke khusus gitu. Ya. Berikut. Slide berikut. Jadi kita menyusun itu gelas anggur ataupun piramida terbalik, ya. Oke, saya coba misalnya ini saya kasih contoh saja. Gambaran paragraf dalam sebuah pendahuluan misalnya. Kita luas. 2/3 luas wilayah Indonesia adalah laut. Maka seharusnya laut menjadi potensi. Potensi kenapa? Kita bilang potensi karena 100 juta ton ikan tiap tahun dihasilkan oleh nelayan. Nelayan itulah nelayan tradisional. Itu pernyataan umum untuk merangsang kita bahwa potensi kuat gitu. Tapi apa yang terjadi gitu? Ya. Sementara pendapatan petaninya kok rendah gitu. Hasilnya bagus, petani yang tangkap, tapi dia tidak memperoleh hasil yang sesuai. Nah, betul atau tidak hasil penelitian misalnya Martinus, saya karang-karang saja ini nama Martinus, ini data itu saya karang-karang. Saya pikir harusnya kita mencari dukungan itu, ya.
Kemudian kita masuk dari nasional, kita masuk ke NTT. Dari NTT baru kita turun lagi sampai ke wilayah kita gitu, di mana Kota Kupang sebagai sasaran penelitian kita, ya. Jadi kemudian TPI sebagai salah satu upaya melindungi nelayan dalam melakukan transaksi penjualan ikan. Berarti kita tahu bahwa fungsi TPI ini seharusnya melindungi petani, melindungi pedagang, melindungi konsumen. Karena di situ ada keadilan efisiensi pemasaran ikan untuk memperoleh pendapatan yang adil antara semua pelaku-pelaku di pasar ikan, ya. Jadi namun dengan adanya kondisi COVID ini membuat dengan pemerintah menerapkan social distancing, bahwa peranan TPI mulai menjadi tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan. Karena mungkin dalam TPI itu ada peraturan-peraturan yang mengatakan bahwa fungsi TPI seperti apa, pedagang harus seperti apa, nelayan harus bagaimana dan sebagainya. Ada yang terganggu pasti, ya, karena tidak boleh bertemu dan sebagainya, tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Ya, ini semua akan berdampak kepada nelayan. Disitulah menarik untuk Anda teliti. Ada apa yang terjadi sehingga perubahan itu terjadi. Kemudian bagaimana dampak terhadap pendapatan. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perubahan atau dampak dari penerapan terhadap manajemen dan mungkin pendapatan dari nelayan. Saya pikir itu gambaran pendahuluan. Jadi dari umum, ya, menuju ke khusus, ya. Ya, berikut itulah pendahuluan. Nah, setelah itu kita berpikir untuk memecahkan tujuan itu, metode apa yang paling cocok. Nah, saya pikir banyak metode yang bisa kita, ini gambaran simbol pendahuluan kita memberi gambaran seperti ini. Lanjut. Nah, metode, dalam merumuskan metode, ya, prosedur-prosedur itu misalnya untuk mencapai itu kalau pakai sampel atau contoh, Anda melihat berapa nelayan yang ada di sana, kira-kira berapa nelayan. Kalau terlalu banyak, kita ambil sebagian saja dan sebagainya. Nah, metode ini mungkin sudah ada di skripsi. Kita sari dari skripsi itu. Tidak harus ambil semua, tapi inti daripada metode itu yang ada di skripsi, kita masukkan di dalam jurnal. Jadi saya pikir untuk metode sudah tidak terlalu sulit. Yang penting Anda punya kemampuan untuk menetapkan metode yang paling inti yang ada di dalam tulisan. Karena saya anggap bahwa Anda sudah menulisnya di skripsi sebelumnya. Oke, lanjut. Oke. Ya, ini sudah saya pikir lewat, ya. Jadi ya, yang paling penting setelah adalah hasil yang harus Anda tampilkan. Nah, dalam hasil ini ada hasil, ada pembahasan sebenarnya, ya. Kadang-kadang kita lemahnya ini adalah kekuatan daripada jawaban penelitian kita ini ada di hasil, ya. Kenapa? Karena apakah hasil yang Anda peroleh ini betul-betul sesuai dengan metode, dengan menggunakan metode dan data-data yang sudah Anda tampilkan. Jadi setidaknya hasil itu menampilkan suatu tabel-tabel, kerangka-kerangka yang betul-betul singkat, padat, tapi bisa menggambarkan hasil dari. Jadi hasil itu memaparkan angka-angka yang diperoleh, kemudian angka-angka itu nanti Anda harus bahasnya, ya. Ya. Jadi lanjut pembahasan, ya. Jadi pada saat Anda memberi pembahasan, di situ Anda mulai mencari rujukan-rujukan penelitian sebelumnya. Apakah penelitian-penelitian Anda ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu atau tidak? Ya. Jadi disitulah keluasan dari tulisan Anda. Jadi dimensi nasional itu muncul pada saat Anda membandingkannya hasil penelitian Anda dengan hasil penelitian orang sebelumnya, ya.
laporan-laporan penelitian sebelum menjadi rujukan. Sehingga dalam memberi pembahasan, Anda bisa mengutip misalnya kalau misalnya penelitian Anda itu sama dengan beberapa orang, Anda bisa tulis beberapa orang dalam satu draft, dalam satu kalimat. Misalnya, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa pendapatan petani ini terjadi penurunan sekian persen dibanding dengan sebelum social distancing. Kemudian hasil ini sejalan atau sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh misalnya si A, si B tahun sekian, si C tahun sekian, C tahun sekian. Dengan ada perubahan situasi, maka menyebabkan pendapatannya berkurang. Jadi setidaknya penelitian Anda itu didukung oleh penelitian-penelitian sebelum. Itulah kekuatan dari penelitian saudara. Ya. Jadi itulah makna dari pembahasan. Jadi bukan hanya sekedar hasil, tapi tidak bahas. Kalau hasil saja itu seperti Anda menyerahkan foto Anda dengan beberapa teman, diserahkan, ditayang, justru kita menebak sendiri. Ini fotonya di mana, bersama siapa, yang di sebelah itu siapa. Karena tidak membahas foto itu. Harusnya Anda bahas, ini saya bersama teman di lokasi Lasiana, pantai lagi turun, airnya surut sehingga suasananya makin indah, menyebabkan banyak orang akan datang dan sebagainya. Dan akibatnya banyak orang datang, maka pendapatan orang di sekitarnya mendapat penghasilan dari situ. Jadi itu pembahasan dari potret itu. Penelitian Anda juga seperti itu. Tampilkan hasil, bahas hasilnya, mengapa itu terjadi. Nah, lihat teori-teori sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Itulah pembahasan. Berikutnya, setelah pembahasan selesai, maka masuklah kesimpulan. Kesimpulan ini jangan lagi mengulang angka-angka, tapi narasikan sebuah penelitian. Di dalam jurnal itu Anda narasikan. Hindari sebutlah angka besar, kecil, namanya angkanya sekian-sekian. Tapi tulislah sesuai narasi besar, kecil, meningkat, dan sebagainya. Tidak lagi merujuk hasil penelitian terdahulu dan sebagainya. Ya. Tetapi rujukan penulisan kesimpulan tetap mengacu kepada tujuan penelitian Anda. Karena tujuan penelitian Anda itu dijawab intinya ada di kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan menjawab tujuan. Ya. Setelah Anda menulis kesimpulan selesai, Anda lihat daftar pustakanya, ya. Daftar pustaka yang Anda tulis harus ada di dalam tulisan, ya. Atau yang ada di dalam tulisan harus ada di pustaka, ya. Nah, cara menulis pustaka juga lihat tata aturan penulisan yang diminta oleh jurnal, ya. Jadi template, ya, mungkin nanti Pak Robi akan sampaikan template itu cara merujuk pustaka, cara menulis pakai huruf apa dan sebagainya, ya. Itu harus sesuai itu, ya. Jurnal langsung akan tolak kalau banyak aturan yang dia minta itu tidak sesuai. Dia tidak baca lagi. Oh, ini tidak sesuai template, tidak sesuai dengan pedoman penulisan, ya. Kalau tidak sesuai dengan pedoman penulisan, dia tidak baca. Tulisan Anda kami tolak. Oke, lewat. Itulah pustaka. Nah, biasanya habis dari pustaka, ya. Nah, pustaka itu yang harus Anda lihat adalah betul-betul cocok dengan penelitian Anda. Nah, saya saran pustaka itu jangan terlalu tua, ya, jangan terlalu kadaluarsa lah orang bilang. Setidaknya 10 tahun yang lalu lah, ya. Kecuali penelitian sejarah makin tua makin bagus, ya. Tapi kalau penelitian yang sifatnya perubahannya yang kita harus terus mutakhir, maka kalau bisa kita terbit rujukan kita tuh 10 tahun, ya. Kemudian harus berdasarkan hasil penelitian atau jurnal. Itu harus lebih banyak, setidaknya itu 80%, ya. 80% tulisan kita itu harus rujukan kita itu jurnal, bukan buku-buku teks, ya.
buku teks itu toleransinya itu ya bisa 20% dan sebagainya ya. Saya pikir itu. Kemudian di akhir dari itu jangan lupa bahwa tulisan Anda ini mungkin sudah dikasih baca orang lain. Harus ada ucapan terima kasih dari mereka kepada mereka ya. Jadi Anda mengucapkan terima kasih kepada Ibu Katrin telah membaca dan mengoreksi dan telah memberi masukan untuk penyempurnaan tulisan ini misalnya. Yang kedua, terima kasih bagi donatur atau sumber dana yang telah memberikan dana sehingga penelitian ini bisa dilakukan. Jadi orang yang membuat ucapan terima berjasa berkontribusi kepada kita itu taruh setelah pustaka ya. Itu satu bentuk penghargaan. Tapi juga sekaligus kalau misalnya Ibu Katrin misalnya sudah dikenal penulis di mana-mana, taruhlah nama beliau sehingga membuat rangsangan bagi wah ini berarti sudah dikoreksi oleh, apalagi beliau itu sering menjadi reviewer gitu. Itu trik gitu sebenarnya ya. Pasca penulisan kita harus melihat, kita revisi lagi naskah penyuntingan. Ingat, naskah kita sekali masuk bukan berarti langsung diterima. Bisa berulang-ulang dikembalikan, perbaiki dan sebagainya. Sehingga sebelum kirim baiknya direvisi baik-baik, lihat suntingannya, kemudian publikasi. Saya pikir itu terus selesai. Berikutnya, jadi pasca penulisan itu. Nah, pesan terakhir dari saya, jika ingin jadi pemain, seringlah berlatih. Jika Anda tidak bisa jadi pemain, jika Anda ingin jadi pemain, seringlah berlatih. Jika Anda tidak bisa jadi pemain, jadilah pelatih. Anda menjadi istimewa ketika Anda seorang pelatih sekaligus pemain. Artinya apa? Bahwa kalau Anda mau jadi seorang penulis, maka terus berlatih menulis. Ya. Kalau Anda tidak punya kepandaian menulis, berlatihlah menjadi pelatih atau melatih orang bagaimana menulis yang baik. Tapi Anda menjadi istimewa apabila Anda sering sudah menulis, tapi juga Anda bisa melatih orang lain. Saya pikir itu. Terima kasih, Ibu Katrin. Mungkin terlalu panjang. Tidak juga, Pak. Pas waktunya ini. Silakan. Begini, Pak. Ada pertanyaan datang dari mahasiswa. Ini pertanyaan yang sama, Pak. Ini dari Desi Gala, Ruth Huki, Agnes Gato dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan FKP Undana, dan juga Esther Nomleni dari Unwira Sumba. Pertanyaannya adalah apa saja teknik dalam menulis ilmiah, dan apakah teknik penulisan sama untuk semua jenis karya ilmiah? Itu Pak mungkin. Jadi yang pertanyaan pertama, apa saja teknik dalam menulis ilmiah, dan apakah teknik penulisan sama untuk semua jenis karya ilmiah? Pertama adalah saya bahas dulu yang jurnal ya. Jurnal itu kan banyak versi penerbitannya ya, dengan ketentuan-ketentuan gaya selingkungnya itu, istilahnya gaya pedomannya. Jadi setiap jurnal itu memiliki ketentuan yang baku yang harus ditaati oleh semua orang yang mau menulis di jurnal itu ya. Dia namanya template ya, itu yang akan dibahas oleh Pak Robi ya. Apa isi dari strukturnya seperti apa, kemudian dari strukturnya seperti apa, bentuk hurufnya seperti apa, spasinya seperti apa, cara memberi penomeran seperti apa, ada bab atau tidak, kemudian bagaimana menulis pustakanya, bagaimana cara mengutipnya. Itu semua itu ketentuan itu berdasarkan jenis jurnal yang kita tuju ya. Nah, setiap jurnal itu punya gaya sendiri ya. Itu
Kemudian struktur umumnya itu yang saya bilang bahwa struktur umumnya itu jarang ada lagi yang disebut dengan tinjauan pustaka dalam sebuah jurnal. Pustaka itu dia langsung masuk dalam tulisan, pendahuluan, dan bahan kesimpulan dan pembahasan. Berupa rujukan-rujukan apa yang kita pakai di dalam menulis hasil sebuah temuan. Jadi temuan kita itu bisa merujuk kepada hasil penelitian sebelumnya ataupun teori-teori sebelumnya. Ya, apakah berbeda? Apakah kita punya temuan baru gitu yang berbeda dengan teori karena hal-hal tertentu menyebabkan teori itu kita bisa gugat teori itu bahwa temuan kita itu yang disebut dengan novelty. Ya. Novelty itu bisanya kita bisa dengan metode yang baru menghasilkan sesuatu temuan yang berbeda. Nah itu kita bisa rujuk ke teori dulu bilang begini, teori kenyataannya saya temuannya seperti apa. Nah itu bisa masuk langsung di dalam jurnal. Sehingga jurnal itu ada juga yang pakai rujukan pustaka, daftar tinjauan pustaka, tapi saya lihat makin kurang ya jurnal itu. Nah, sedangkan karya ilmiah itu berbeda lagi. Nah, karya ilmiah itu kita menulis untuk siapa karya ilmiah itu. Kalau karya ilmiah diminta oleh jurusan, fakultas, universitas, biasanya universitas ada pedoman penulisan karya ilmiah. Kita pakai pedoman itu. Dia maunya seperti apa. Gitu. Tapi inti dari sebuah karya ilmiah itu harus ada tahapan penulisan ilmiah. Artinya gini, tahapan penulisan ilmiah itu begini. Harus ada masalah, ya. Masalah pokoknya itu ada apa. Kemudian dari masalah itu kenyataan yang terjadi itu seperti apa. Antara sesuatu kenyataan yang terjadi dengan harusnya terjadi itulah lebarnya masalah. Dari masalah itu Anda harus mau pecahkan. Dengan cara apa Anda pecahkan? Kemudian dalam pecahan itu tujuan pemecahan itu untuk apa? Nah itu Anda uraikan dalam sebuah latar belakang di dalam pendahuluan. Ya. Kemudian dalam karya ilmiah Anda harus dibekali dengan teori-teori pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya. Itu Anda masuk ke dalam tinjauan pustaka namanya. Ya. Karya ilmiah bisa masuk ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka kalau bisa itu yang terbaru. Carilah yang paling baru turun ke 10 tahun terakhir. Ya. Kadang-kadang mahasiswa itu tidak mencari tinjauan pustaka yang dia cari buku sumbernya, tapi dia lihat skripsi temannya punya, dia lihat itu tahunnya, kemudian dia langsung pikir, oh menurut si ini, ternyata bukunya dia tidak punya. Bukunya diambil dari kutipan di atas kutipan di atas kutipan. Gitu. Bayangkan kalau salah mengutip. Gitu. Ya. Nah, kemudian tinjauan pustaka tujuannya kita itu adalah tujuan pustaka harus berkaitan dengan topik tulisan kita. Jangan tinjauan pustaka yang tidak ada kaitan, gitu ya. Sehingga tinjauan pustaka itu betul-betul narasi yang berkaitan dengan pemecahan masalah kita yang kita angkat dalam penelitian itu, ya. Oke. Kemudian baru masuk ke metode. Ya, dari pustaka itu Anda bisa tulis pustaka terkait dengan metode, terkait dengan data-data hasil penelitian terdahulu, terkait dengan hal-hal lain yang menunjang penelitian Anda. Nah, metode itu banyak sekali. Anda bisa menggunakan metode apa saja. Kemudian dari metode baru hasilnya apa? Gitu. Ya. Hasilnya, kemudian dari hasilnya, kemudian kesimpulan, ya hasil pembahasan, kesimpulan dan pustaka. Itu umumnya karya ilmiah isinya seperti itu, ya. Jadi umumnya seperti itu. Tapi detailnya itu ada pedoman yang harus diikuti bagi mereka. Tapi kalau Anda menulis sedikit karya ilmiah, ya yang penting prinsip-prinsip ilmiahnya Anda paham dan Anda ikut. Sekira itu, Pak, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita masih menunggu Bapak Robi mencoba masuk mungkin karena koneksi atau ini ya.
Oh ya. Sambil menunggu saya. mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan lanjutnya, Pak. Pertanyaan lanjutan. Boleh. Boleh ya, Pak ya. Jadi langsung aja nih. Baik, pertanyaan Lanjut. selanjutnya ya datang dari Tegar Nale, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan FKP Undana. Pertanyaannya adalah, sebagai milenial, apa saja konsep dan kaedah yang harus dipegang sebelum mencantumkan ide pikiran untuk penulisan artikel ke jurnal ilmiah? Sebagai milenial, apa saja konsep dan kaedah yang harus dipegang sebelum mencantumkan atau menuangkan ide ke dalam teknik penulisan artikel ke jurnal ilmiah, Pak? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Sebagai milenial, Iya. ya, karakter atau ciri orang-orang yang milenial itu adalah mereka kuasai informasi, ya. Ya, umumnya mereka cepat sekali mendapat informasi-informasi terbaru, ya. Dan mereka itu sering kali maunya cepat, ya. Semuanya serba instan, gitu kan. Nah, kaidah yang harus diperhatikan oleh seorang milenial untuk menulis itu pertama kejujuran ilmiah. Apa itu kejujuran ilmiah? Ya. Apa itu kejujuran ilmiah? Yang anti plagiat itu. Jadi kalau Anda membaca sesuatu, kemudian Anda dalam pikiran Anda tuangkan dalam tulisan yang Anda mau tulis. Kalau Anda tahu bahwa tulisan itu adalah hasil, ada bagian dari hasil pikiran orang lain, dan Anda kutip, maka pertama-tama adalah sebut dari siapa informasi itu, sumbernya, ya. Kalau misalnya Anda merasa bahwa ingin punya pikiran sendiri, baca lebih dari satu terhadap pikiran yang mirip beberapa sumber, Anda ramu menjadi sebuah pikiran Anda sendiri yang berkembang, dan itulah hasil pemikiran Anda. Jadi kalau satu saja sumber dan Anda pakai, itu bukan pemikiran Anda, itu pemikiran orang. Tapi kalau Anda punya pemikiran lebih dari satu, kemudian Anda ramu menjadi sebuah pemikiran baru dari Anda, maka itulah pemikiran Anda yang benar. Dan kalau Anda tulisan itu, Anda akan menjadi orang yang berbeda, dan Anda akan menjadi orang yang dirujuk, karena Anda punya suatu pemikiran yang berbeda. Maka jadilah yang berbeda supaya Anda jadi orang yang pertama, dan jadilah pertama karena Anda berbeda. Ya, jadi baca sebanyak mungkin, ya. Kemudian Anda menemukan ada masalah apa, Anda tulis. Kalau tulisan Anda itu butuh dukungan dari pihak lain sebagai seorang ahli, sebut orang itu dan pendapat orang itu, kemudian Anda sepakat dengan orang itu, kemudian pendapat Anda perkuat dari rujukan-rujukan itu. Jadi kualitas Anda menjadi lebih dipercaya karena Anda tidak sendirian berpendapat seperti itu. Begitu. Jadi seorang milenial itu ya butuh itu, sehingga seorang milenial itu karena dia kerjanya multitasking, sehingga karena mau bekerja semua, seringkali itu pembosan, tidak fokus gitu, sehingga Anda butuh latihan menulis, ya. Terus menulis itu dari yang gampang, jangan yang susah, ya. Ya namanya latihan itu kan tidak perlu langsung yang susah. Jangan berpikir harus sempurna. Kesempurnaan itu datang dari Anda mengulang-ulang. Dalam pengulangan itu ada perbedaan dari tulisan sebelumnya, naik lagi tulisan sebelumnya pun lebih baik lagi, dan seterusnya. Yang berikut, jangan Anda merasa bahwa tulisan Anda itu tidak boleh dibaca oleh orang lain sebelum Anda mempublikasinya. Berikanlah tulisan Anda kepada orang lain, tolong bantu baca, tolong bantu beri tanggapan.
semakin banyak Anda kasih ke orang lain untuk bantu membaca teman Anda, siapa saja, dosennya Anda. Bu, tolong baca ini, mungkin ada kekurangan, silakan gitu. Jangan segan, wah nanti dia tahu saya tulisan, jangan. Biar saya tahu sendiri, ya itu jangan. Ya. Ciri milenial adalah terbuka dan bangun kebersamaan dan bangun kolaborasi. Itu ciri milenial. Ya. Mereka suka berkolaborasi, mereka suka membangun kebersamaan, dan satu lagi, mereka suka eksistensi diri itu menjadi ketujuan utama, gitu loh, ya. Dan generasi milenial menuju ke generasi Z, bahwa digital internet itu menjadi tempat untuk mendapat pekerjaan. Lain dari generasi X. Kalau generasi X itu HP internet itu untuk hiburan, ya. Hanya sekedar hiburan, dia bukan lagi untuk tempat berproduksi. Tapi kalau milenial di ujung sampai generasi Z, internet dan handphone digital itu tempat produktivitas kita. Kita mencari pekerjaan dari internet, lewat internet, ya. Tidak ada lagi yang pakai manual, pegang-pegang, itu tidak ada lagi sekarang. Ya. Berdagang, berjualan sudah tidak ada lagi toko-toko yang bakal penuh dengan kaum milenial ke bawah. Ya. Generasi Z pergi ke mall itu bukan untuk belanja, tapi untuk matching. Ya. Untuk hiburan, untuk membangun kebersamaan dengan teman. Bukan lagi belanja, karena belanja mereka itu sudah ada di gadget. Ya. Mereka belanja dari gadget sekarang. Ya. Mau beli pulsa, beli apa itu tidak lagi ke kios dan sebagainya. Itulah generasi yang akan datang. Ya, toko-toko nanti itu ada di maya, di dunia maya itu toko. Ya, saya pikir itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Roy. Ini saya juga masih menghubungi Pak Robi, ini masih mencoba masuk ini. Iya. Padahal saya sudah buat public dan free begitu. Jadi tidak perlu notifikasi atau tidak perlu izin lagi untuk masuk. Cuma mungkin koneksi atau ini ya. Padahal kemarin kita Gladys sudah oke sebenarnya. Iya. Baik. Ini baru boleh susah tapi boleh saya lanjut Pak mungkin dengan iya. Saya lanjut dengan pertanyaan lagi nih Pak. Khusus pertanyaan ini memang ada terkait dengan materi Bapak, datang dari Aryati Malensang, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan FKP Undana, dan Sanya Parantean dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKI Paulus Makassar. Kendala apa saja yang sering terjadi dalam penulisan karya ilmiah? Mungkin bagaimana? Kendala apa saja yang sering terjadi dalam penulisan karya ilmiah? Mungkin dilihat dari teknik penulisan ya Pak ya. Kendala apa saja yang sering terjadi Pak? Baik. Kendala yang paling banyak itu adalah bagi mereka-mereka yang baru mulai menulis, itu kendalanya itu, wah ini mau tulis dari mana ini, nah, gitu kan. Kendala kita itu adalah kita minim referensi dan data, ya. Kita minim referensi baca-baca jurnal sebelumnya, kemudian kita kurang data, kemudian kita kenal tata template daripada jurnal yang kita akan tuju, ya kan? Seringkali kita menulis, tapi kita lupa bahwa sebenarnya jurnal ini tuntutannya apa ya dalam penulisan. Nah itu kendala-kendala kita, gitu kan? Yang kendala berikut adalah kesabaran, ya. Menulis itu perlu sabar.
Karena setiap tulisan kita itu nanti itu 1 bulan itu tidak ada jawaban diterima atau tidak, ya, akan kita bosan. Karena tergantung waktu reviewer baca kapan, ternyata sudah 2 bulan baru datang, wah judul Anda kurang informatif, tidak menggambarkan isi, tolong perbaiki. Referensi Anda kurang, nuansanya sangat lokal, tidak. Saya punya jurnal kemarin yang saya baru kirim ke Q3, itu dibalas setelah beberapa minggu dibalas. Mereka punya komentarnya apa? Komentarnya intinya begini. Topik Anda menarik, sudah sesuai, referensinya cukup baik, tetapi dimensi internasionalnya kurang, perlu diperluas dimensi internasionalnya, nah gitu, ya. Jadi tolong karena ini pembacanya adalah pembaca internasional, maka tolong ditambahkan dimensi internasional dan penelitian pembanding di negara lain. Nah, gitu. Mereka punya jawaban begitu. Artinya bahwa kalau jurnal nasional, maka jangan sampai dimensi kita tuh terlalu lokal, walaupun lokasinya di desa, terus kita hanya beromong di desa saja. Tapi menarik sedikit ada dimensi nasionalnya. Kemudian referensi pembanding penelitian sebelumnya di daerah lain dengan dibanding dengan daerah kita ini, sehingga ada nuansa nasionalnya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang lemahnya, kita tidak memiliki referensi yang cukup di situ. Pikir itu saja. Baik, baik, terima kasih Pak Roy. Jadi pemain itu perlu jadi pelatih, seringlah berlatih, itu maksudnya. Ya. Iya. Ini kelihatannya terganggu koneksi dari Pak Robi. Jadi beliau juga mohon maaf ini tidak bisa masuk gabung. Jadi Bapak sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi kalau Bapak mau untuk menjawab. Untuk mengisi waktu, kita masih punya waktu ini, karena untuk materinya bisa. Pak Robi kan bisa kita share saja nanti template dari Buletin Impas, ya. Karena beliau tidak ini tidak bisa bergabung dengan kita. Mungkin kami harap Bapak bisa menjawab pertanyaan Pak yang masih ada dari peserta. Boleh. Ya. Terima kasih Pak. Boleh. Ini pertanyaan datang dari Maria Seuk, Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan Perikanan Undana. Apakah menulis artikel itu sulit bagi para pemula? Silakan Pak. Putus yang kalimat awal. Pemula bagaimana? Apakah sulit menulis ilmiah bagi para pemula, Pak? Oke. Ini pertanyaannya seperti, apakah sulit bagi seorang bayi yang baru belajar jalan disuruh jalan? Pasti sulit. Ya, pasti sulit. Tapi jangan pikir sulitnya, tulis saja. Ya, yang paling gampang. Intinya, waktu Anda menulis, tulis dulu sebanyaknya. Tulis saja, nanti setelah Anda tulis baca kembali, oh ini sudah terlalu cukup, ini bagaimana saya ringkasnya ke dalam satu alinea ini, saya pikir bisa satu kalimat nih, dirangkum, tulis lagi gitu. Jadi Anda menulis, tuangkan dulu pikiran, jangan tunggu sempurna, tuang dulu isi saja, apa saja isi, ada data masukan, ya. Jadi setelah sudah Anda masukkan, ada data masukan, wah ini ternyata strukturnya masih kacau, Anda mulai rapikan gitu. Setelah Anda tolong dibaca oleh teman. Nah ini kok tidak jelas maksudnya apa? Oke, Anda baca lagi, rapikan. Dan bacalah sering-sering bacalah jurnal. Ya. Anda akan dengan sering-sering membaca, Anda akan
akan menemukan, oh sebenarnya struktur dia menulis latar belakangnya itu ini. Oh saya ketemu titiknya ini nih, pendahuluannya di sini. Gitu. Oh ini dia punya narasi pengantarnya seperti ini. Terus merumuskan tujuan itu kalimatnya sederhana begini. Jadi dengan membandingkan beberapa jurnal, Anda menemukan polanya. Oh ternyata pola ini kok panjang, pola ini kok pendek. Oh kalau begitu saya membandingkan yang panjang pendek, saya bisa bikin lebih di antaranya begitu. Ya. Jadi pemula itu hanya satu, baca. Yang kedua, tulis. Itu saja. Ya. Anda tidak bisa tulis kalau Anda tidak membaca. Ya. Mau tulis apa kalau Anda tidak baca? Jadi intinya bacalah jurnal, kemudian menulis polanya. Ya, menyontek sedikit, kemudian lagi menyontek gitu. Jadi nyontek tulis gitu. Kemudian ini bahasanya kok persis dengan yang itu. Saya bikin bahasa sendiri. Ya, Anda akan menemukan gaya bahasa Anda sendiri. Pasti menemukan, ya. Pasti akan menemukan. Ya. Saya pikir itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi pertanyaan, Pak, datang dari Trofimus Buan, Prodi MSP Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Kelautan Perikanan Undana. Pertanyaannya, mengapa pembelajaran tentang tata penulisan karya ilmiah yang baik dan benar harus dipahami oleh mahasiswa? Mungkin ini sama dengan kenapa penting kita menulis yang baik dan benar untuk artikel ilmiah. Iya. Ya, tata tulis itu kan sebenarnya sebuah pedoman bahwa tulisan kita itu kategori ilmiah itu kan harus ada kriteria ilmiahnya apa, ya. Kemudian setelah kita tahu ilmiah, itu kan baru tulisan yang benar. Tapi tulisan yang benar setelah semua data-data ilmiah yang Anda sudah kumpul, bagaimana Anda menyajinya dengan baik? Gitu loh. Bayangkan kalau Anda punya makanan begitu banyak makanannya, memang makanannya bisa dimakan semuanya. Tapi pada saat Anda menatanya makanan itu tidak beraturan, tidak sesuai estetika penataannya. Orang mau makan juga itu kayak rasanya bingung mau makan di mana. Airnya di tempat lain, lauknya ini harusnya diambil duluan, nasinya di tempat yang lain. Kan harusnya nasi duluan, habis nasi lauknya daging, sayur. Jadi urutannya itu kan sudah ada gitu. Bayangkan kalau semua lauknya ada, tapi Anda nyajikan posisinya harusnya makanan yang buah posisinya di mana Anda letakkannya tempat nasinya. Nasinya pun tempatnya harusnya di situ Anda taruh lauknya. Jadi membuat kekacauan dalam penyajian. Nah, itu yang dibilang menulis yang benar, baik dan benar, ya. Ya. Tulisan baik belum tentu benar. Tulisan benar belum tentu menarik orang baca karena kekacauan dalam struktur penulisan. Begitu. Ya. Jadi baik. Kenapa itu harus? Ya, itu harus gitu. Terima kasih nih Bapak. Masih ada satu pertanyaan lagi, boleh Pak? Boleh. Ini yang dari form Google, datang dari Rita Bola, Marlin Tasik, Teresia Belmo, Matilde Klau, Franciscus Rizky, dan Dian Nipu dari Faperta Pak, Undana dan FKP. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menulis artikel ilmiah yang baik dan benar? Hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan? Silakan Pak. Putus-putus ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menulis artikel yang baik dan benar? Hal penting apa saja yang perlu diperhatikan? Hal penting apa yang perlu diartikan dalam menulis karya ilmiah? Iya, gitu ya? Yang baik dan benar. Baik dan benar.
Ya, yang saya paparkan tadi itu, yang saya sudah sampaikan itu adalah yang baik dan benar itulah pertama sesuai dengan tata penulisan yang diminta. Ya, kalau kita buat karya ilmiah karena tuntutan, permintaan sebuah lembaga atau sebuah penerbit, maka kita harus mengikuti apa yang mereka mau. Yang kedua, yang berikut adalah isi dari tulisan kita menunjukkan fakta, menunjukkan teori yang kita gunakan untuk membuktikan fakta di lapangan. Kemudian kita merujuk kepada merujuk kepada rujukan-rujukan hasil penelitian ilmiah sebelumnya. Kemudian Anda mengambil kesimpulan dari hasil temuan itu. Nah, dalam uraian tulisan itu, strukturnya itu Anda harus ikuti, gitu, ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah saya jelaskan tadi itulah bagaimana menulis yang baik, bagaimana membuat suatu pendahuluan yang baik dari sistematika yang benar, ya. Kuasai data terkini, ya. Kuasai masalah apa yang terjadi. Kemudian kumpulkan rujukan-rujukan penelitian terdahulu, kemudian Anda sajikan, dan tujuan dari penelitian Anda atau tulisan Anda itu untuk memecahkan apa. Saya pikir itu yang sudah saya sampaikan tadi. Baik Pak, ini ada dari Asti Klau Pak, Matilde Klau, Prodi Budidaya Perairan. Pertanyaannya, bagaimana cara menghubungkan satu paragraf dengan paragraf berikutnya yang diambil dari tulisan orang lain? Yang diambil dari? Tulisan orang lain, Pak. Orang lain. Ya, jadi harus dalam satu tulisan tinggal paragrafnya kita mau letakkan di mana. Kalau paragraf itu kita letakkan di pendahuluan, maka paragraf itu harus antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Jangan sampai itu terputus. Seperti ada satu yang hilang. Jadi Anda harus ada satu kalimat yang mengantar bahwa akan membuat kalimat bahwa dari paragraf sebelumnya itu ada berkaitan dengan paragraf berikutnya. Misalnya Anda bilang begini, Pak, mungkin bisa tampilkan tadi ya di pendahuluan itu bisa tampilkan lagi, Pak, ada apa namanya? Sebentar Pak, di pendahuluan bagaimana ya, Pak, menghubungkannya itu ya? Di pendahuluan ya Pak ya. Bisa nggak ditampilkan? Bisa, Pak. Atau saya coba tampilkan ya? Bisa Pak. Oke. Saya present dulu. Ya. Yang bagaimana menghubungkan paragraf itu ada di pendahuluan yang saya tulis tentang sudah muncul Pak, ini ya. Terus yang lagi terus lagi ini Pak, lagi ya ini ya. Ini paragraf ini, jangan sampai lewat. Kembali. Kembali ke sebelumnya. Ya, ini. Nah, ini misalnya lewat. 2/3 Pak. Ya. Yang 2/3 ya. Ya, yang 2/3. Ya, sudah Pak. Nah ini. Ya,
ini kan paragraf yang satu dan yang lain ini kan harus ada semacam satu kalimat, ini satu paragraf dan yang lain itu tidak boleh terputus. Misalnya 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, maka datang. Nah, waktu kita omong 2/3 adalah laut, maka di dalam laut yang 2/3 itu pasti ada hasil yang diperoleh dari situ. Maka menghasilkan misalnya 100 juta ton yang ditangkap oleh nelayan. Namun mereka menangkap ini kan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Nah, kalimat berikutnya apa? Sementara pendapatan yang mereka peroleh itu relatif rendah. Jadi ini satu paragraf ini kaitan ini. Nah, setelah pendapatan rendah, apa yang membuat mereka membuktikan bahwa pendapatan mereka rendah? Siapa yang bilang? Nah, oh ini berdasarkan data Pak misalnya. Oke, datanya itu. Ada tidak rujukan sebelum orang yang melakukan itu misalnya? Oh ya, Pak Martinus juga pernah bilang begitu gitu loh. Ya kan? Itu lokasinya di sini Pak, dia bilang begitu misalnya. Ada yang bilang begini, oh penelitian yang sama oleh Martinus 2009, oleh ini Marta 2020, jadi bisa dirujuk lebih dari satu, gitu kan? Kemudian setelah Anda dapat rujukan itu, kemudian Anda masuk ke objeknya yang diteliti, ya. Objeknya itu misalnya pendapatan mereka itu dari apa? Hasil penjualan ikan. Di mana mereka jual? Oh, di TPI. Nah, masuklah kalimat berikutnya. TPI seharusnya sebagai salah satu tempat pelelangan ikan untuk bertransaksi, sebenarnya menghindari ada transaksi yang di laut, transaksi di luar itu membuat petani atau nelayan itu tidak bisa punya kekuatan menawar. Maka fungsi TPI-nya ini secara untuk itu gitu. Nah, jadi ada kalimat yang berikutnya itu harus mengantar bahwa kalimat berikutnya itu harus punya kaitan gitu. Ya, kan? Jadi carilah kalimat-kalimat yang mengantar bahwa ada kaitan dengan sebelumnya. Sehingga waktu kita baca seperti dia mengalir gitu. Jadi mengalir dari atas ke bawah gitu. Jadi mengalir dari nasional ke NTT, NTT ke kota gitu. Nah, setelah Anda masuk di situ, TPI ini pasti ada peraturan yang rujukan peraturan di pemerintah setempat misalnya. Nah, di situ kita pakai manajemen pengelolaannya seperti apa selama ini. Kemudian setelah ada kondisi masalah COVID, maka pasti terjadi perubahan manajemen. Dampaknya kemana? Oh, nelayan juga akan berdampak. Nah, di situ masuk tujuan penelitian Anda. Tujuan penelitian Anda masuk. Ya. Jadi kalau Anda coba menulis pasti akan ketemu sendiri. Kalau Anda hanya membayangkan susah, ya menulis saja masih akan ketemu. Baik, kira itu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menangkap apa yang saya maksud. Ya baik, terima kasih Pak. Silakan diminum dulu. Ini kita secara online jadi saya tidak bisa menyediakan minuman nih untuk narasumber nih. Ini kan efisien nih. Baik Pak, masih ada pertanyaan dari Agnes Gato, Prodi MSP Pak, FKP Undana. Apakah laporan praktikum termasuk kategori karya ilmiah? Serta metodologi apa saja yang digunakan dalam menulis? Saya pikir yang ini aja Pak. Yang pertama, apakah laporan praktikum termasuk kategori karya tulis ilmiah? Laporan penelitian sama praktikum itu kan hanya sekedar, laporan praktikum itu kan hanya sekedar, kalau dia di penelitian itu sebenarnya dia di bagian pengambilan data saja, ya kan? Jadi itu baru data. Anda hanya membuat sebuah laporan praktikum tentang apa yang Anda lakukan, kemudian bagaimana cara Anda lakukan dalam itu. Jadi kemudian hasil yang Anda dapat
dalam praktikum itu dapat apa gitu. Belum membuat sebuah narasi seperti struktur sebuah tulisan yang lengkap, ya. Karena dia harus hanya berkutat bagaimana memperoleh data dari sebuah praktikum gitu. Jadi kecuali penelitian Anda di lab misalnya atau di mana, ya, Anda menulisnya latar belakang ada masalah apa sehingga Anda melakukan mempraktekkan kegiatan itu untuk menghasilkan sesuatu, kan sesuatu itu Anda analisis, dari analisis itu Anda membuat rujukan sebelumnya mendukung penelitian Anda atau tidak. Kalau laporan penelitian itu bukan karya ilmiah lah, ya, bukan sebuah karya ilmiah yang bisa ditulis untuk dipublikasi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir ini Pak, datang dari Francisca Komala Dewi. Ya. Pertanyaannya adalah apa saja sumber yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan karya ilmiah? Ya, sebenarnya Bu Katri bisa jawab itu, bisa bantu. Mungkin bisa buka Google salah satu referensi yang untuk buku ataupun referensi penelitian, bisa ambil salah satu sumber yang paling mudah dan banyak sekali yang beribu-ribu itu, yaitu dari Google Scholar atau Google Cendekia, ya. Itu hasil penelitian semua banyak di situ, ya. Jadi paling banyak itu hasil penelitian mulai dari tahun 2020, 2019 sampai tahun yang paling lama, ya. Jadi mungkin bisa dibuka contoh, Pak. Bisa, Pak. Bisa tidak, Bu? Nah, mungkin cara mencari referensi mungkin bisa kita, salah satu sumber yang paling mudah itu lewat Google atau Google Scholar, ya. Tapi kalau Google Scholar itu jauh lebih baik karena sumbernya banyak di situ. Ya. Google Scholar kita buka dulu gitu ya Pak ya. Sekarang kalau saya bimbing mahasiswa skripsi itu minimal itu 20 jurnal hasil penelitian terdahulu di 10 tahun terakhir mereka harus tampilkan di pustaka, tinjauan pustaka paling depan rujukan penelitian sebelumnya. Ya. Mereka membaca tulisannya siapa, tahun berapa, kemudian tujuan penelitiannya apa, metodenya apa, kemudian hasilnya apa, kesimpulannya apa. Nah, itu ditabelkan. Nah, ini Google Scholar, ya. Ya, misalnya Anda bisa cari judulnya, topiknya apa, atau cari misalnya Anda sudah tahu, saya mau tulis Ibu Katrin punya penelitiannya apa saja, ya. Tulis nama Ibu Katrin, pernah judul penelitian yang pernah Ibu Katrin lakukan, gitu. Atau nama-nama orang yang mirip-mirip beliau, misalnya. Ya. Nah, itu keluarlah nama beliau. Jadi silakan Anda rujuk kalau penelitian Anda berkait dengan itu. Sumbernya sejak tahun 2020 ada 2019. Jadi kalau Anda mau cari yang terbaru, Anda klik saja yang 2019. Itu nanti antara 2019 sampai 2020. Ya. Kalau Anda klik tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Kalau Anda klik bilang semua sumber, semua tahun nih, ya dia akan semua tahun keluar. Ya. Ya. Jadi ini jurnal. Jadi Anda yang internasional. Kalau Anda klik misalnya terkait dengan sumber daya perairan, Anda ketik saja sumber daya perairan. Nanti semua tulisan berkaitan dengan sumber daya perairan akan keluar. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi semua penelitian berkaitan dengan sumber daya perairan akan keluar.
Nah, ada di situ PDF, Anda klik kalau yang PDF nanti akan keluar simpan dalam bentuk PDF dan sebagainya. Ya. Jadi tidak sulit cari sumber, ya. Banyak sekali. Lebih dari 20 bisa sebenarnya. Dan sebaiknya sumber-sumber seperti inilah yang dipakai di dalam penelitian kita, dalam menulis skripsi atau apa gitu, ya. Itu yang Indonesia. Inggris juga bisa. Anda ketik bahasa Inggris nanti keluarlah bahasa Inggrisnya, ya. Anda kalau tidak bisa bahasa Inggris sekarang apalagi yang sulit. Anda bisa bikin terjemahannya seperti apa, ada Doc Translator, ada Google Translate dan sebagainya, ya. Oke. Terus ya dengan itu mengetik bahasa Inggrisnya keluar, ya. Anda copy, kemudian Anda translate, Anda baca, oh ini, terus Anda menjadi rujukan, jadi rujukannya bisa dalam bentuk bahasa Inggris, kan gitu, ya. Ya. Ini cara mencari jurnal internasional, ya. Nah, Anda bisa mengkopinya tulisan referensinya tidak usah ketik, Anda klik yang di bawah yang ada tanda apa itu? Tanda seru, ya. Tanda kutip itu. Tanda kutip. Ya, itu Anda klik di situ, nanti Anda copy. Nah, sekarang Anda mau pakai yang mana? MLA, EPA, Chicago dan sebagainya. Umumnya orang Indonesia itu pakai EPA kalau tidak salah, ya. Iya, Pak. Ibu, ya? Iya, Pak. Anda klik kanan, copy, bawalah ke Word atau apa yang Anda mau ketik, sehingga Anda tidak ketik lagi sumber buku. Anda sudah dapat itu bukunya, gitu, ya. Jadi langsung tidak usah ketik-ketik lagi, gitu. Ya. Saya pikir Anda milenial, Anda generasi Z ini yang begini-begini ini ya tidak perlu diajari, yang sedikit saja dia sudah tahu itu. Dia akan menemukan sendiri. Itu pertanyaan yang terakhir tadi, Pak. Tidak ada lagi pertanyaan. Hanya saja mungkin saya memberikan sedikit komentar, Pak, dari Google Form yang sudah masuk ini. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan seri pertama, seperti yang datang dari Francisca Kumaladewi, Maria Lafo, Paula, Josefina Molan, Anitalan, Hidayat Un. Ini semua pertanyaannya seperti perbedaan seminar seri 2 dan seri 3. Untuk yang seri 2 lebih kepada teknik penulisan artikel dan juga template. Untuk seri 3-nya ini lebih kepada kiat-kiat menemukan topik dan juga motivasi untuk menulis. Nah, untuk sertifikat dan materi akan kita kirimkan via email. Linknya akan dibagikan di email juga. Akan diupload ke Google Drive beserta album foto. Kemudian kenapa seminar ini pesertanya dibatasi? Nah, seminar ini memang kami batasi pesertanya karena untuk pengelola acara dari kepanitiaan memang kita tidak terbuka untuk kuota yang besar, ya, supaya mudah untuk mengelolanya. Namun kami upload ke YouTube sehingga semua yang tidak terdaftar di Google Form, ya, yang tidak termasuk kuota pun dapat menonton kegiatan ini. Jadi untuk materinya akan kita upload ke Google Drive, dan yang bagi yang tidak bisa bergabung pada seri 1 sampai seri ketiga pun bisa menonton di YouTube channel kami. Ketik saja Milenial Menulis Ilmiah. Untuk seri 1-nya sudah terupload dari minggu lalu. Kemudian untuk pertanyaan apakah dengan kegiatan ini membantu mahasiswa dalam menulis ilmiah, ya kami
dari panitia juga dari Fakultas Kelautan Perikanan mengharapkan demikian. Semoga Anda terbantu. Oleh karena itu patut Anda tonton dari seri 1 sampai seri ketiga sampai selesai. Bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber kita, Bapak Dr. Roy, bahwa untuk menulis daftar pustaka otomatis atau citasi bisa langsung dari Google Scholar seperti yang tadi kita praktekkan. Langsung diklik tanda kutip, pilih gaya citasi yang Anda pakai. Biasanya di Indonesia itu pakai apa style. Dan mungkin itu saja. Pertanyaan semua telah terjawab, baik dari Google Form maupun dari chat, semuanya sudah terjawab. Sekali lagi kami terima kasih Pak Roy. Oke, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua di pagi hari ini. Sebelum menutup mungkin ada yang perlu Bapak sampaikan, silakan Pak. Penutupnya dari Bapak aja kalau gitu dan kesimpulan. Ya, generasi milenial ini satu generasi milenial yang mungkin untuk mahasiswa ini antara milenial dan masuk ke generasi Z. Itu suatu generasi yang disebut dengan generasi net, ya, karena semuanya itu serba terkoneksi dengan digital. Maka yang perlu Anda adalah gunakanlah internet ini sebagai sarana yang mencerdaskan, ya. Jangan sampai bukan sarana yang tidak mencerdaskan. Kalau ada seminar-seminar seperti sekarang ini, berlomba-lomba ikut, ya. Saat ini dengan kondisi COVID, orang merasa bahwa ini suatu masalah. Justru generasi Z ini merupakan suatu generasi yang bersyukur bahwa dengan situasi seperti ini, maka semua orang masuk ke dalam namanya suatu new normal, kenormalan baru, ya. Dan kenormalan baru yang tidak akan kembali walaupun COVID sudah hilang atau sudah tidak ada lagi. Kenormalan yang baru ini yang tidak akan kembali itu adalah penggunaan internet untuk semua kebutuhan itu menjadi mewabah, ya, jadi wabah baru. Mulai dari belanja, belajar, ya, mulai dari ini gaya pacaran baru nih juga nanti muncul dengan social distancing. Anda punya cara pacaran baru ini juga mulai muncul. Tapi juga peluang untuk gaya pacaran yang berbahayanya itu adalah bukan satu orang lagi Anda pacaran, bisa bahaya karena tidak ada yang ketahuan. Nah, hati-hatilah di situ gitu loh. Ya. Karena Anda jangan sampai multitasking juga gitu. Yang harusnya penggunaan media ini. Kemudian belajarlah dengan menggunakan internet. Kemudian jadikan internet sebagai sarana mencerdaskan, bukan membahayakan diri Anda sendiri. Saya pikir itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan Terima kasih yang banyak. pertama, mudah-mudahan ada fakultas lain mengikuti cara-cara seperti ini, ya, sehingga bisa berkolaborasi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Dr. Roy atas materinya di pagi hari ini. Kami dari panitia mengapresiasi materi dari Bapak ini, menginspirasi juga sangat bermanfaat. Ini saya lihat dari kolom chat ini sudah banyak terima kasih dari semua peserta. Nah, sebelum kita menutup acara kita, izinkan supaya kita foto bersama sekali lagi. Boleh. Untuk peserta dengan narasumber.
Oke, baik. Terima kasih.